Menggambar model. Pada tema ini kita akan membahas satu, konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Yang kedua, bahan dan alat menggambar model alam benda. Dan yang ketiga, teknik menggambar model alam benda. Pengertian menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar 3 dimensi yang digambar di atas bidang 2 dimensi dengan kemiripan atau ketepatan bentuk dan warnanya. Ada 3 poin dari pengertian ini, bahwa kegiatan menggambar model itu yang pertama menentukan objek gambarnya. Nah, ini misalnya kita menentukan objek gambar di sini ada buah pir, ada buah apel, dan ada kain sebagai alasnya. Jadi kita tentukan objeknya. Mungkin objeknya bisa berupa kursi atau lemari dan sebagainya. Kemudian digambar di atas bidang 2 dimensi. Bidang 2 dimensi itu pengertiannya adalah bidang datar yang hanya memiliki panjang dan lebar. Misalnya kita gambar di atas kertas atau kain dengan kemiripan atau ketepatan bentuk dan warnanya. Langkahnya seperti ini. Ini kemudian dibuat dalam bentuk arsir hitam putih, maka dibuat semirip mungkin antara model dengan hasilnya. Bagaimanakah konsep dan prosedur menggambar model itu? Pertama, diawali dengan menentukan objek 3 dimensi atau model yang akan digambar. Kemudian objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda. Jadi ketika sudah ditentukan modelnya itu apa, jadi bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, atau kumpulan benda-benda tadi. Kemudian objek-objek ini disusun sesuai dengan komposisi yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Artinya benda-benda yang sudah kita tentukan sebagai objek yang kita gambar itu disusun dulu, ditata dulu, ya. Dengan istilah dikomposisikan. Nah, fokus di dalam materi kegiatan ini sesuai dengan buku, bahwa kegiatan menggambar model di sini difokuskan kepada objek alam benda. Nah, gambar model dengan objek alam benda itu biasa disebut dengan menggambar bentuk. Inilah contoh-contoh hasil kegiatan menggambar bentuk. Ada kursi, ada buah, ada tempat minum, kemudian ada sepatu. Ini adalah contoh-contoh hasil kegiatan menggambar model alam benda. Biasanya menggambar alam benda itu biasa juga disebut dengan still life, menggambar still life. Struktur bentuk objek alam benda. Ada 2 jenis bentuk. Yang pertama ada bentuk geometris dan ada bentuk non geometris.
Bentuk geometris itu dibagi menjadi dua, bentuk kubistis dan bentuk silindris. Nah, bentuk kubistis adalah bentuk yang dibatasi oleh bidang-bidang datar. Contohnya kubus, balok, almari, meja. Jadi semua benda yang dibatasi oleh bidang-bidang datar itu disebut dengan bentuk kubistis. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk silindris, yaitu bentuk yang dibatasi oleh bidang-bidang lengkung. Contohnya tabung, bola, kerucut, paralon, dan lain-lain. Jadi intinya kalau benda itu dibatasi dengan bidang lengkung, itu disebut dengan bentuk silindris. Nah, sementara bentuk non-geometris adalah bentuk yang meniru objek yang ada di alam, seperti hewan, manusia, pohon, batu, ranting kayu, dan lain-lain. Untuk menguji tentang tiga bentuk tadi, coba diamati, diteliti contoh-contoh gambar yang ada ini. Mana saja yang termasuk bentuk kubistis, mana saja yang termasuk bentuk silindris, dan mana saja yang termasuk non-geometris. Coba sejak sekarang dipilih mana pada kelompok-kelompok tersebut. Saya hitungi. Dan inilah hasilnya. Nah, pada baris kelompok yang paling atas ini adalah bentuk-bentuk kubistis, karena benda-benda yang ada di gambar ini dibatasi oleh bidang-bidang datar. Kemudian di baris yang kedua ini adalah bentuk silindris, karena semua gambar bentuk yang ada di sini ini dibatasi oleh bidang-bidang lengkung. Kemudian yang terakhir di sini adalah bentuk-bentuk non geometris. Ada kayu, ada batu, ada pohon, ya, ada hewan. Nah, seperti ini. Di dalam kegiatan menggambar model harus memperhatikan juga akan arah cahaya, karena arah cahaya itulah kemudian menentukan efek bayangan pada benda yang akan digambar. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak 3 dimensi. Satu misal ilustrasinya, ini adalah sumber cahayanya, kemudian mengenai sebuah bola, maka pada bagian yang terkena langsung oleh cahaya dari sini, gambar itu nampak bagian yang sangat terang. Nih, kemudian pada bagian yang cahayanya menipis, ini semakin tipis, warnanya abu-abu. Bagian lain yang tidak terkena sinar di sini sangat gelap. Ya. Bagian yang lain lagi di sini sedikit ada warna terang sebagai akibat dari pantulan cahaya. Jadi ini pantulan cahaya dari gelap dan bayangan yang menempel di tempat ditaruhnya benda itu. Ini ada pantulan sedikit yang menjadi pembatas benda itu, sehingga ketika kita membuat lingkaran ini kemudian diarsir gelap terang, maka nampaklah
lingkaran tadi seperti terkesan 3 dimensi. Alat dan bahan menggambar model. Alat dan bahan yang diperlukan dalam menggambar model sangat beragam, tergantung kemampuan dan keahlian masing-masing individu. Berikut ini alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar model. Ini ada pensil. Pensil itu pun ada bermacam-macam jenis. Biasanya ada pensil yang berkode H, artinya hard atau keras. Hasilnya tidak seberapa hitam. Sementara ada pensil dengan kode B, jadi lebih hitam daripada yang berkode H. Ada jenis lain pensil arang. Ada cat minyak. Untuk pengencerannya berarti menggunakan minyak. Ada pensil warna. Ada krayon. Ada cat akrilik. Untuk pengencerannya dibutuhkan air. Sedikit berbeda, kalau cat minyak itu biasanya efek warnanya lebih mengkilat daripada cat akrilik. Kemudian bahan yang lain adalah cat air. Sifatnya transparan. Jadi sebaiknya penggunaan cat air itu dengan menggunakan pengencer yang lebih banyak, sehingga nanti menghasilkan teknik transparan. Nah, bahannya yang digunakan bisa berupa kertas gambar atau mungkin kain kanvas. Kain kanvas itu kain yang sudah dilapisi pori-porinya agar pori-pori kain yang berlubang itu tertutup. Nah, inilah alat-alat dan bahan untuk kegiatan menggambar model. Unsur-unsur menggambar model. Di dalam kegiatan menggambar model itu unsur-unsurnya ada garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, dan gelap terang. Garis, ada garis horizontal kalau mendatar, garis vertikal kalau tegak, ada garis zigzag contohnya seperti ini, garis spiral seperti ini, ada garis lengkung, dan seterusnya. Kemudian ada bidang. Bidang itu dibentuk dari pertemuan dua ujung garis. Misalnya ketika saya buat garis ke sini, ke bawah, ke samping, ke atas, pertemuannya di sini jadilah sebuah bidang persegi. Kemudian yang berikutnya ada bentuk. Bentuk itu terbentuk dari pertemuan antara bidang-bidang. Jadi ada bidang-bidang seperti ini, misalnya ini bidang persegi ini, kemudian disatukan beberapa bidang, hasilnya menjadikan kubus seperti ini. Ini namanya bentuk. Kemudian yang berikutnya tekstur. Tekstur itu nilai raba, halus kasarnya sebuah permukaan. Kemudian warna. Ada warna primer, ada warna sekunder, dan lain-lain. Yang pembahasannya nanti ada video tersendiri, silahkan dicek di video yang lain ya. Ada pembahasan secara khusus tentang warna ini lebih detail. Kemudian gelap terang. Contohnya seperti ini, dan tadi sudah saya jelaskan karena adanya bayangan dan seterusnya sehingga menghasilkan gambar yang gelap dan terang. Prinsip menggambar model. Pertama, komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata letak objek. Jadi misalnya kita punya 3 objek.
objek yang pertama, kemudian ada gelas atau cangkir seperti ini, dan ada buah. Ini objeknya. Nah, ketika ketiga benda ini kita susun, kita tata, maka disinilah yang dinamakan proses penyusunan ini sebagai kegiatan mengkomposisikan objek. Komposisi itu sendiri ada 3: komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Komposisi simetris itu ketika benda itu kita taruh antara kanan dan kiri itu sama persis ya. Kemudian untuk asimetris itu tidak harus sama antara kanan dan kiri. Sentral itu memusat. Pembahasan untuk lebih detail tentang komposisi nanti akan kita kupas pada video tentang prinsip-prinsip seni rupa. Kemudian proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian. Contoh dari ketiga benda ini, maka dituliskan di sini penjelasannya. Proporsi ini tidak proporsional. Mengapa? Karena tempat air yang mestinya besar menjadi lebih kecil daripada cangkirnya. Satu misal, kalau orang itu ada yang kepalanya terlalu besar, kemudian tubuhnya kecil, itu juga namanya tidak proporsional. Keseimbangan, yaitu keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Sederhananya begini, ketika misalnya kita menggambar satu benda yang ini saja, bahwa benda ini bentuknya vertikal ke atas, maka sebaiknya kita gambar pada posisi kertas vertikal, jangan digambar dengan kertas posisi landscape atau mendatar, karena bentuk bendanya ini meninggi ya, begitu. Kesatuan, yaitu keserasian dalam pengaturan objek gambar. Contohnya seperti ini. Ketika gambar bunga dan tangkainya itu terpisah seperti ini, maka ini dinamakan tidak memiliki kesatuan. Sementara ketika ini disatukan, maka memiliki kesatuan. Ini contohnya. Teknik menggambar model. Teknik menggambar model itu ada teknik arsir, teknik outline, teknik blok, teknik Dussel, teknik pointillis, teknik akuarel, dan teknik plakat. Untuk membedakan masing-masing teknik ini, mari kita lihat contoh-contoh yang ada. Nah, ini contohnya. Ini adalah teknik arsir ya, dengan goresan-goresan pensil ya, yang diulang-ulang, ini namanya teknik arsir. Kemudian teknik outline itu adalah teknik menggambar yang hanya menggambar garis luarnya saja. Kemudian teknik blok atau biasa disebut juga dengan teknik siluet. Objek gambar itu dibuat dengan warna blok seperti ini. Biasanya memakai warna-warna tinta bak untuk menggambar seperti ini. Kemudian ada teknik Dussel. Teknik Dussel itu dimana pada saat kita membuat kesan gelap terang pada sebuah gambar, itu digosok-gosok, mungkin bisa menggunakan kapas, dengan jari kita, dengan kertas, sehingga menghasilkan pewarnaan yang halus ya. Kemudian ada teknik pointillis, yaitu teknik yang menggunakan dengan kerapatan titik-titik
semakin rapat titik-titiknya, maka gambar itu menghadirkan warna yang lebih gelap. Semakin jarang menghadirkan untuk bagian warna yang terang. Dan yang terakhir adalah teknik akuarel, yaitu teknik dengan cat basah atau encer ya. Biasanya menggunakan cat air ya yang diencerkan. Tahapan menggambar model alam benda. Bagaimana tahapan menggambar model alam benda? Yang pertama, menentukan model atau objek yang akan digambar. Kemudian yang kedua, menata atau menyusun model atau istilahnya mengkomposisikan. Kemudian mengamati model, diamati dari sudut pandang yang tepat, mungkin dari depan, dari samping, kita sesuaikan mana yang paling menarik buat kita. Kemudian setelah mengamati pada posisi yang tepat itu membuat sketsa dan selanjutnya menyelesaikan menjadi sebuah gambar. Nah, untuk lebih jelasnya tentang tahapan-tahapan tadi, misalnya ini ada 4 kelompok gambar ya. Nah, bagaimana kita membuat gambar benda-benda ini nanti menjadi gambar yang baik? Maka tahapan yang berikutnya setelah kita tentukan bendanya adalah mengkomposisikan objek. Nah, ini model komposisi yang pertama ya. Mungkin kita buat berjejer saja. Apakah ini sudah baik? Tentu saja. Nah, ini adalah gambar yang kurang bagus. Untuk menghasilkan komposisi yang baik dalam sebuah gambar nanti ini kurang bagus. Kita coba lagi dengan cara diacak, dipindah-pindahkan ya. Oke, dengan seperti ini apakah ini juga sudah bagus? Kita cek, oh ternyata ini juga belum bagus karena ini masih terpisah-pisah. Tentu saja nanti hasil gambarnya juga kurang menarik. Kita coba lagi, kita komposisikan lagi. Oh, ini mungkin sudah menjadi alternatif yang cukup bagus ya, dengan cara dikomposisikan simetris, kanan dan kiri berimbang ya. Nah, tetapi saya kurang bersemangat dengan gambar model ini, merasa kurang cocok saja. Kita coba lagi dengan satu komposisi lagi. Oke, inilah komposisi yang kita pilih ya. Ini komposisi asimetris dengan penataan seperti ini untuk objek yang akan kita gambar. Nah, setelah kita menentukan komposisi ini yang kita pilih, selanjutnya adalah mengamati objek ini. Kita amati dari posisi mana kita nanti menggambar. Kemudian setelah itu barulah kita melakukan kegiatan menggambar. Bagaimana hasilnya setelah kegiatan menggambar itu tadi akan menghasilkan gambar ini. Ini adalah teknik arsir dengan pensil. Mungkin ada gambar yang berbeda lagi. Ini hasilnya dengan pensil warna ya. Kita akan melihat bagaimana para pakar menggambar model dengan cara yang tepat untuk kita contoh. Kami akan terus mengupload video sesuai tema-tema di buku pelajaran. Oleh karena itu, supaya tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe, tekan tombol suka, berikan komentar, dan bagikan juga pada teman-temanmu.